Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Liana Yuseli, NIM 190563201131, mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali materi yang ada pada mata kuliah Administrasi Pembangunan, yaitu mengenai paradigma administrasi pembangunan. Paradigma administrasi negara merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara yang ditetapkan untuk memahami fenomena atau memecahkan masalah dalam administrasi negara, yang dimana dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada masa tertentu. Menurut Mustafa Dijaja, beliau mengatakan bahwa paradigma administrasi pembangunan itu ada 4. Yang pertama, paradigma struktural fungsional. Yang kedua, paradigma perilaku. Yang ketiga, paradigma sistematik. Dan yang keempat yaitu paradigma publik deterministik. Paradigma struktural fungsional yaitu lebih memusatkan perhatian kepada analisa desain dan fungsi organisasi. Sedangkan paradigma perilaku di sini dia lebih melihat pada kelemahan-kelemahan yang melekat pada paradigma pertama, yaitu lebih mengabaikan sisi kemanusiaan. Yang selanjutnya yaitu paradigma sistematik, di mana paradigma ini memusatkan pengamatan dan analisanya pada keseluruhan dimensi administrasi secara utuh dan terpadu, serta melihat kehadirannya dalam interaksi dengan sistem lingkungan, atau muncul karena ingin mengatasi kesenjangan dalam bentuk praktik paradigma perilaku. Dan yang terakhir yaitu paradigma publik deterministik. Di sini lebih memfokuskan perhatian dan analisis pada keseluruhan siklus kebijaksanaan, mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta penilaian yang harus dilakukan sistem administrasi negara, baik dalam konteks permasalahan di dalam sistem itu sendiri, maupun dalam interaksinya secara kontingensial dan dinamis dengan lingkungannya, yang menghadapkan berbagai tantangan, perubahan, dan tidak kepastian. Selanjutnya yaitu paradigma administrasi pembangunan menurut Adam Ibrahim dan Juni Pranoto. Beliau mengatakan bahwa paradigma administrasi pembangunan itu ada 6. Yang pertama, modernisasi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, human capital. Keempat, dependensi. Yang kelima, basically. Dan yang terakhir yaitu liberalisasi. Yang pertama yaitu modernisasi, di mana perubahan sosial adalah proses evolusi yang dimana masyarakat yang bersifat tradisional melakukan perubahan dari tradisional ke masyarakat modern. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat mengenai kesejahteraan hanya dapat diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi, baik dalam pertumbuhan ekonomi ekspor tradisional, domestik, atau melalui industrialisasi primer nasional. Selanjutnya yaitu human capital. Model pembangunan ekonomi nasional itu sendiri adalah tenaga kerja, yang dimana tenaga kerja tersebut diberi upah dengan sangat minim. Selanjutnya yaitu dependensi, di mana proses pembangunan dengan bantuan pihak asing, baik modal maupun tenaga kerja, sehingga yang hanya mendapatkan keuntungan yaitu hanya pihak asing. Selanjutnya yaitu basically, di mana kebutuhan dasar yang sama saja dengan paradigma human capital, yaitu tenaga kerja diberi upah yang sangat minim atau sangat murah. Selanjutnya yang terakhir yaitu liberalisasi, terjadinya karena perketatan belanja negara atau pengeluaran negara diperketat sehingga terjadinya privatisasi dan perdagangan bebas. Selanjutnya yaitu paradigma menurut Desi Fernanda, ada 10. Yang pertama dependensi, yang kedua human capital, yang ketiga basic need, yang keempat liberalisasi, yang kelima grow with equity, yang keenam social capital, ketujuh pembangunan berkelanjutan,
8 human development, 9 modernisasi, dan 10 yaitu pertumbuhan ekonomi. Langsung saja yang pertama yaitu dependensi, di mana merupakan proses pembangunan dengan bantuan asing baik modal maupun tenaga yang hanya menguntungkan pihak asing dan menambahkan keterpurukan dan eksploitasi masyarakat dan sumber daya nasional ataupun lokal. Yang kedua yaitu human capital, di mana model pembangunan ekonomi nasional adalah tenaga kerja yang diberi upah minimum atau yang murah. Selanjutnya yaitu eksploitasi pekerja di sektor premier maupun sekunder. Dan tak hanya itu, yaitu rakyat juga merupakan objek bukan subjek dari pembangunan. Yang ketiga yaitu basic need, sama seperti pada paradigma human capital. Selanjutnya yaitu yang keempat, liberalisasi, di mana pengetatan pengeluaran belanja negara dan keuangan, terdapat privatisasi dan perdagangan bebas, sehingga terdampak pada peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, sehingga juga menimbulkan krisis pada tataran mikroekonomi. Selanjutnya yaitu yang kelima, grow with equity, merupakan pendekatan koreksi atas kegagalan paradigma pertumbuhan ekonomi dan kebijakan stabilisasi ekonomi atau struktural adjustment dari IMF dan World Bank. Selanjutnya yaitu yang keenam, social capital, memprioritaskan pembangunan pada perbaikan kelembagaan sosial dalam masyarakat, perhatian pada pertumbuhan dan hak-hak sosial anak-anak, perubahan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang kondusif bagi peningkatan produktivitas yang mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi. Selanjutnya yang ketujuh, pembangunan berkelanjutan, di mana menurut World Bank kemudian memprioritaskan strategi atau paradigma sustainable development, yaitu proses pembangunan dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan serta memperhatikan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam bagi kelangsungan generasi masa depan. Selanjutnya yang kedelapan, human development, di mana dilandasi oleh keyakinan dan pengakuan atas kekuatan pilihan rakyat. Dalam artian rakyat harus diberi kesempatan untuk menggunakan kapabilitas dan kapasitasnya untuk membangun dirinya sendiri dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup penerus generasi dengan sumber daya dan lingkungan hidup yang lestari secara berkelanjutan. Yang kesembilan yaitu modernisasi, di mana perubahan sosial sebagai proses evolusi yang juga merupakan perubahan masyarakat tradisional, bisa dikatakan bekas dari penjajahan, petani, statis, dan miskin, ke masyarakat berubah menjadi ke masyarakat modern atau emulasi pola perilaku yang mengikuti budaya barat, industrialisasi, dinamis, terbuka, dan sejahtera. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi, di mana kesejahteraan hanya dapat diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi, yang juga di mana pertumbuhan ekonomi tersebut melalui ekspor produksi nasional atau pasar domestik tidak mampu serap, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat melalui industrialisasi. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, lebih kurangannya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.